Pemirsa, pasca sebulan bencana di Aceh, desa-desa di Kabupaten Gayo Luwes yang awalnya terisolir saat ini sudah bisa ditembus via darat. Meski demikian, warga masih mengeluhkan persoalan listrik yang belum merata. Untuk informasi lengkapnya, kita bergabung bersama jurnalis Metro TV, Rona Marina, dan juru kamera Syadam Arrahman dari Gayo Luwes, Aceh. Selamat siang, Rona, seperti apa kondisi Gayo Luwes pasca sebulan bencana saat ini? Ya baik Jason, kondisi Gayo Luwes pasca 1 bulan bencana pada hari ini memang untuk pemerintah kabupaten dari Gayo Luwes ini memfokuskan kepada 4 hal utama. Yang pertama adalah mengenai pembenahan infrastrukturnya, kemudian yang kedua mengenai pasokan BBM-nya, yang ketiga mengenai listrik, dan yang keempat ini mengenai pasokan tabung gasnya. Karena memang jika saya gambarkan kondisi dari Kabupaten Gayo Luwes ini merupakan kabupaten paling tinggi di antara daerah-daerah Aceh yang lainnya yang sempat terkena bencana banjir dan juga longsor sekitar 1 bulanan yang lalu begitu Jason. Jadi posisinya Kabupaten Gayo Luwes ini sempat terkepung dikarenakan memang banyak jalan yang amblas, kemudian longsor, dan hal ini pun yang menyulitkan baik itu untuk bantuan, pasokan BBM maupun pasokan gas yang akan masuk ke kabupaten ini. Maka dari itu tim gabungan pun juga sudah berusaha selama mulai dari sekitar 1 mingguan pertama bencana hingga sekitar semingguan terakhir ini akhirnya sudah berhasil untuk membuka hampir seluruh akses untuk menuju ke kabupaten yang lainnya, baik itu kabupaten seperti Takengon Aceh Tengah, kemudian juga menuju ke Aceh Tenggara ibu kota Cane, kemudian juga ke arah Aceh Tami yang ini juga sudah bisa dilalui baik itu untuk kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, meskipun juga masih ada daerah-daerah yang lainnya seperti desa-desa terpelosok yang masih membutuhkan waktu untuk bisa nantinya dilalui untuk kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 begitu Jason. Karena jika kami melihat bersama-sama kemarin juga ada dari masyarakat seperti di Kecamatan Pining, ini ada di desa Pining ini sudah bisa ditembus meskipun kami sempat berkemah 4 hari 3 malam di sana untuk menunggu pembukaan jalur tersebut karena memang lumpur dari longsor tersebut cukup tebal sehingga memang kendaraan kami sempat hampir terperosok beberapa kali begitu ya. Namun hal ini pun juga bisa diantisipasi pada akhirnya. Dan hal ini pun juga akhirnya dari masyarakat Pining tersebut juga merasa bersyukur karena setelah 28 hari mereka ini susah untuk mendapatkan bantuan dikarenakan memang ketika mereka harus mendapatkan bantuan mereka harus berjalan selama kurang lebih 12 jam untuk bolak-balik dan mengambil bantuan seberat 20 hingga 30 kg dengan berjalan kaki dan juga menggendong ransel yang berupa karung begitu. Dan hal ini pun yang juga menggugah dari pihak Pemkab Kabupaten Gayo Luwes untuk segera membuka jalur-jalur tersebut terutama ke kabupaten lain agar juga pasokan bantuan ini tidak hanya dari udara saja namun juga dari via darat sehingga lebih cepat dan juga lebih merata begitu ya. Dan terkait dengan listriknya Jason, memang untuk 2 hari terakhir ini di Kecamatan Blangkejeren tempat saat ini kami berada ini sudah cukup normal begitu ya, meskipun masih ada pemadaman bergilir juga, namun pemadaman bergilirnya ini tidak selama dari ketika 3 mingguan awal kemarin begitu. Dan selain itu juga untuk pasokan BBM dan juga tabung gas ini masuk ke Kabupaten Gayo Luwes ini sekitar 3 hari pertama atau setiap 3 hari sekali maksud kami 3 hari sekali, dan akhirnya ini masyarakat harus mengantri karena 1 orang ataupun 1 kakak ini hanya mendapatkan 1 tabung gas saja sehingga masyarakat pun juga dalam antrian BBM ini juga cukup panjang begitu ya karena mereka akhirnya tahu bahwa kapan tepatnya BBM tersebut harus datang begitu. Nah, selain itu juga pada pagi hari ini juga dilakukan rapat juga dari pemerintah Kabupaten Gayo Luwes, baik itu dari pihak Bupati, Kapolres, kemudian Dandim dan juga tim gabungan yang lainnya untuk memastikan pembukaan jalur-jalur yang lainnya, terutama juga jalur untuk masuk ke desa-desa terpelosok, seperti contohnya adalah di Kecamatan Putri Betung begitu. Kami kemarin ke sana mengunjungi ke 3 hingga 4 desa-desa terpencil yang akses jalan seperti jembatannya ini sempat terputus, sempat rusak, bahkan sempat roboh. Ini namun sudah atas berkat gotong royong dari masyarakat maupun tim gabungan sudah bisa disatukan kembali begitu, sehingga memang untuk dari Kecamatan Putri Betung sendiri ini Jason, bantuan via darat ini baru lancar sekitar 1 mingguan terakhir ini. Jadi selama ini mereka hanya mendapatkan bantuan via udara, itu pun juga tidak merata begitu ya ke seluruh penjuru desa. Dan meskipun demikian memang saya melihat langsung di sini dari pihak tidak hanya masyarakatnya saja namun juga ada dari muda-mudinya, kemudian pihak swasta ini juga terus memberikan suplai terkait dengan bantuan tersebut. Maka dari itu juga diharapkan dari pemerintah Kabupaten Gayo Luwes maupun juga dari masyarakat yang juga saat ini masih terus membutuhkan bantuan yang di pihak dari kemarin di salah satu posko yakni BLK mereka menginginkan yakni hunian untuk yang lebih layak begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.